Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat di dalam teknik penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membedakan antara PNS dengan P3K di RUU ASN. Pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2024 dengan dikonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan DPR yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia nomor LG-4759-DPR RI _4 Romawi _2020 perihal penyampaian rancangan undang-undang perubahan undang-undang tentang ASN. Dalam surat tersebut, DPR RI menyampaikan usulan perubahan yang mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Klaster pertama adalah penghapusan KASN, klaster kedua penetapan kebutuhan PNS dan P3K, klaster ketiga kesejahteraan P3K, klaster keempat pengurangan ASN akibat pengrampingan organisasi, dan klaster kelima pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan laporan dan rekomendasi yang sudah dibacakan oleh Ketua Panja, maka Raker tingkat 1 sepakat dan memutuskan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi rancangan undang-undang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekaligus menyepakati materi muatan yang belum diputuskan pada rapat Panja. Selanjutnya, pada acara rapat kerja tingkat 1, pengambilan keputusan dengan agenda pembacaan pandangan akhir fraksi serta pandangan akhir pemerintah menyatakan bahwa 8 fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, fraksi P3 menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. Satu fraksi yaitu fraksi PKS menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan 8 catatan antara lain. Yang pertama, fraksi PKS mendukung reformasi birokrasi yang berlandaskan pada PP nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025 di mana tercantum visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Secara garis besar, reformasi birokrasi yang menjadi spirit dari rancangan undang ASN adalah momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Selain itu, RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Hal ini akan berdampak positif terhadap kualitas birokrasi di Indonesia. Kedua, fraksi PKS mengapresiasi RUU ASN yang mampu mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu harus seizin menteri. Instansi pemerintahan diberikan kebebasan untuk menentukan
kebutuhan ASN dengan metodologi yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini sangat bagus karena dapat menjadikan birokrasi kita beradaptasi dengan realitas dan zaman yang baru dan berubah semakin cepat. Sehingga birokrasi dapat menjadi alat negara yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang ketiga, fraksi PKS mendukung penuh kesejahteraan ASN baik dari PNS maupun dari P3K. Sebagaimana pengaturan tentang hak pegawai ASN pada pasal 21, 23 Rancangan Undang-Undang ASN. Mereka telah berkontribusi sangat besar terhadap pelayanan masyarakat dan dalam teknik penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu fraksi PKS setuju untuk mengakomodasi isu kesejahteraan ASN tanpa membedakan antara PNS dengan P3K di RUU ASN, seperti yang memang sudah tercantum dalam undang-undang ini. Hal-hal yang penting seperti adanya jaminan hari tua, jaminan pensiun, tunjangan, pengembangan diri, dan pengembangan talenta dan karir dapat menunjang kesejahteraan yang pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja. Fraksi PKS akan terus mengawal peraturan turunan yang terkait dengan kesejahteraan ASN agar pelaksanaan dan penerapannya tidak menyimpang dari amanat rancangan undang-undang ASN itu sendiri. Keempat, terkait dengan sistem kerja P3K, fraksi PKS mendukung adanya sistem kerja P3 paruh waktu dengan catatan hak, penghargaan dan kesejahteraan tidak dibedakan dengan PNS dan P3 penuh waktu, serta menyesuaikan dengan tupoksi yang mereka emban. Kelima, fraksi PKS mendesak pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2004 dengan dikonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja secara massal. Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun CP3K dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu. Keenam, fraksi PKS memandang bahwa merit system adalah hal yang sangat penting membangun birokrasi kelas dunia. Karena itu fraksi PKS mendorong adanya lembaga pengawasan yang bersifat tegas mengawal hal itu untuk diperkuat kewenangannya agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja, menjunjung tinggi netralitas ASN, serta manajemen ASN yang adaptif, kompeten dan melayani masyarakat. Ketujuh, terkait dengan pengisian jabatan ASN dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif, maka perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, fraksi PKS memandang perlu mengedepankan salah satu visi reformasi tahun 1998 yang berkomitmen untuk penghapusan dui fungsi ABRI, yang dalam hal ini adalah TNI dengan Polri. Kedelapan, fraksi PKS mendukung digitalisasi manajemen ASN dengan harapan menjadi program yang tepat guna dan dapat menunjang kinerja ASN serta tidak memakan anggaran yang besar. Proses digitalisasi manajemen ASN dilaksanakan secara transparan sehingga dapat diawasi oleh publik dengan memperhatikan keamanan cyber. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik juga. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Yang terhormat saudara pimpinan dapat, yang terhormat saudara seluruh para anggota DPR RI. Pada kesempatan ini, perkenanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili yang tanpa lelah bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana demokratis, walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama, 2 tahun 9 bulan.
Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Demikianlah laporan Komisi 2 DPR RI terhadap proses pembahasan rancangan undang-undang tentang penggantian Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Terima kasih kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR, selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih.